Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya
Shalom adik-adik, senang sekali Kak Charles bisa bersama dengan kalian pada hari ini. Kak Charles berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu diberkati Tuhan, dan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Dan saat ini kami bersyukur juga Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada hari ini adalah ajar kami menghitung hari-hari. Mari kita buka kitab kita di kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi Kak Charles bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah adik-adik, kira-kira Kak Charles mau tanya nih, kira-kira manusia tuh pinter ngitung apa ya adik-adik? Ya, kalau Kak Charles perhatikan ya, manusia tuh paling pinter yang pertama ngitung duit ya adik-adik, ngitung uang. Nah, yang kedua manusia tuh suka menghitung perbuatan baik dirinya sendiri atau kehebatan dirinya sendiri. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, manusia itu suka menghitung kesalahan orang lain. Betul ya adik-adik? Iya. Setiap orang pasti bergumul dengan hal-hal yang seperti ini, termasuk Kak Charles juga. Ya. Nah, tapi firman Tuhan pada hari ini adik-adik mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mau diajar oleh Tuhan untuk menghitung hari-hari kita. Ya. Mazmur 90 ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Musa ya adik-adik. Yang ditulis sekitar 3.600 tahun yang lalu. Dan Mazmur 90 ini berbicara tentang bagaimana manusia bisa datang kepada Tuhan untuk mencari makna atau tujuan daripada hidupnya. Ya, inilah doa Musa ketika Musa sudah lanjut usianya. Ya, mungkin Musa waktu itu sudah berumur sekitar 100 tahun dan Musa meninggal pada usia, kalau nggak salah, Kak Charles nggak salah, umur 120 tahun ya adik-adik. Ya, nah luar biasa ya Tuhan memimpin Musa, ya, untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan ini untuk orang-orang di sekitar Musa pada waktu itu, dan juga untuk Kak Charles, untuk adik-adik sekalian ya, supaya kita bisa menemukan makna hidup kita, tujuan hidup kita ya, yaitu menghitung hari-hari ya. Kita minta kepada Tuhan untuk mengajar kita sedemikian rupa supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah adik-adik, segala sesuatu ini memang ada waktunya di dunia ini, ya. Ada waktu sakit, ada waktu sehat, ada waktu kelimpahan, ada waktu kekurangan, ada waktu lahir, dan juga ada waktu meninggal. Dan di Mazmur 90 ayat 6 di ayat sebelumnya dikatakan, hidup seperti rumput yang tumbuh di pagi hari dan layu di waktu petang. Ya. Adik-adik, kita harus sadar hidup ini begitu singkat. Walaupun adik-adik masih muda ya, mungkin usia masih belasan tahun, tetapi kita tidak akan pernah tahu umur kita berapa tahun ya. Mungkin 20 tahun, 30, atau 50, 60, 70, 80. Kita nggak ada yang tahu ya adik-adik. Ini semua masih misteri ya. Berapa umur kita tidak ada yang tahu ya. Kita harus sadari bahwa kita tidak bisa menghindari kematian. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini ya. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, suatu saat akan ada kehidupan kekal bagi kita ya adik-adik.
Ya, rumah kita bukan di dunia ini, tetapi rumah kita ada di surga yang sudah disediakan Tuhan Yesus bagi kita semua umat yang percaya. Ya. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh sia-sia, adik-adik. Seperti Salomo juga bilang di kitab Pengkhotbah, dia orang yang begitu kaya, tetapi dia bilang segala sesuatunya sia-sia. Ya, Kak Charles juga di usia yang sudah 41 tahun, sekarang Kak Charles juga sadar bahwa segala sesuatu yang Kak Charles sudah kerjakan, pendidikan Kak Charles, segala harta atau benda yang Kak Charles miliki, itu semua sia-sia dan bisa hilang kapanpun juga. Ya, Kak Charles setuju dengan kata-kata dari Salomo ini ya di Pengkhotbah, segala sesuatunya sia-sia. Nah, adik-adik, jadi Kak Charles tadi juga sudah tekankan bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini bukan rumah kita, adik-adik. Ya, kita memang adalah warga negara Indonesia, tetapi sesungguhnya kita adalah warga kerajaan surga, maksud Kak Charles. Ya, suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Dia. Ya. Nah, adik-adik, Paulus pun juga menekankan hal ini ya. Dan dikatakan di Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 12 sampai yang ke-14, demikianlah dikatakan oleh Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin ya adik-adik. Kita akan menerima hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, Paulus katakan dia akan berlari-lari ya. Dia akan seperti pelari yang selalu mengarahkan matanya ke depan dan tidak pernah melihat ke belakang lagi, adik-adik. Ya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, Kak Charles pernah lihat video di YouTube atau di TV, Kak Charles lupa. Ya, ada seorang pelari cepat. Ya, dia lari begitu cepat dan dia sudah di depan dibandingkan dengan pelari-pelari yang lainnya. Dia di paling depan gitu, adik-adik. Tetapi entah kenapa, apa dia penasaran atau dia merasa dia jadi menjadi sombong karena dia paling depan. Akhirnya pelari ini yang sudah berada di depan ini, adik-adik, dia tiba-tiba menolehkan kepalanya ke belakang seperti ini, adik-adik. Ya, 1 detik aja. Dan tiba-tiba seketika itu juga pelari-pelari yang di sampingnya dia mendahului dia, adik-adik. Sehingga akhirnya pelari yang tadinya di depan ini akhirnya kalah dan tidak jadi juara 1. Nah, adik-adik, Paulus katakan kita menjadi pelari ya, yang berlari ke depan tanpa melihat ke belakang lagi. Ya, Paulus tidak pernah melihat ke belakang. Kak Charles pun juga berusaha untuk tidak pernah melihat ke belakang lagi ya. Apa yang sudah berlalu, ya sudahlah berlalu. Karena bagaimana kita hari ini, saat ini, dan hari-hari esok ya, bagaimana kita bersikap gitu, bagaimana kita minta hikmat kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Ya. Iya, mungkin di belakang ada hal-hal yang menyakiti hati kita. Mungkin orang-orang menyakiti hati kita ya adik-adik. Ya, tapi kita pun juga masih banyak kekurangan. Kita pun juga pasti sering menyakiti hati orang lain. Kita pun pasti sering melakukan kesalahan-kesalahan di belakang ya adik-adik. Ya, Kak Charles juga kadang-kadang begitu, masih melihat ke belakang gitu. Kak Charles juga suka lihat kehidupan orang-orang gitu ya. Kenapa ya dia bersikap seperti itu? Kenapa ya kok dia jahat seperti itu? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan itu, adik-adik? Ya, apakah karena dia dulunya
hidup di keluarga yang tidak bahagia, yang broken home seperti itu. Tetapi tidak juga ya ternyata adik-adik. Setelah Kak Charles perhatikan, semua kembali ke pribadi kita masing-masing. Ya, Kak Charles juga pernah lihat ada anak yang dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis, yang tidak baik, yang broken home. Tetapi ketika dia besar, dia memilih untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, walaupun tadinya dia broken home, dia hidup di keluarga yang tidak bahagia, tetapi dia putuskan dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, yang menarik adik-adik, ada anak pendeta, anak hamba Tuhan, ya, yang ketika dia beranjak dewasa, ketika dia besar, malah terlibat dengan hal-hal yang tidak baik, seperti narkoba, seperti pornografi, dan lain sebagainya adik-adik. Ya, jadi semua kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau meresponi anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita terima Yesus sebagai Raja Damai kita. Kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Dia, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau hidup kita diatur oleh diri kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Apakah kita mau meresponi kasih karunia Tuhan? Ya, itu tergantung kita masing-masing ya adik-adik. Ya, kalau kita bisa fokus ke depan, hari-hari ke depan, apalagi kita juga fokus bahwa suatu saat nanti akan ada hadiah yang akan kita terima. Firman Tuhan katakan tadi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, tetapi memang hal-hal di dunia ini akan selalu menarik kita, mendorong kita, maksud Kak Charles, untuk selalu melihat ke belakang, ya, bahkan juga untuk melihat ke samping, kanan kiri kita, ya, melalui media sosial kita, mungkin melalui teman-teman kita. Mungkin kita iri kepada teman-teman kita yang punya HP baru, atau mungkin kepada teman-teman kita yang pergi jalan-jalan bersama keluarganya, ya. Atau ya nggak tahu, mungkin adik-adik ada iri hati sama teman-teman dalam hal apa? Kak Charles nggak gitu ngerti juga ya. Ya, kita jadi iri hati, kita jadi dengki, ya. Dan hal ini bisa menyebabkan hati kita jauh daripada Tuhan, ya. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita lihat jauh ke depan, di mana suatu saat kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, ya. Dan kita akan hidup kekal bersama dengan Dia sampai ribuan tahun, bahkan sampai jutaan tahun, dan sampai selama-lamanya. Tentu ya adik-adik, Kak Charles, adik-adik sekalian, tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Kita akan menghitung hari-hari kita, dan kita akan beroleh hati yang bijaksana. Ya adik-adik, ingat, kewargaan kita bukan di dunia ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, pasti kita mau cepat-cepat ketemu dengan Tuhan Yesus ya adik-adik. Kak Charles percaya kita semua mau bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi memang belum saatnya. Suatu saat nanti kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, Kak Charles selalu mau melihat ke depan, seperti Paulus, ya, terus berjuang, berlari-lari, ya, untuk memperoleh hadiah mahkota kehidupan kekal, ya. Tidak mau terganggu dengan godaan-godaan dunia atau hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana ini, ya. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang terus mau diajar Tuhan untuk menghitung hari-hari kita yang singkat ini, hidup kita yang singkat ini adik-adik. Mari adik-adik kita terus berusaha, ya, untuk menjadi orang yang bijaksana. Kita minta diajar Tuhan, kurangilah hal yang negatif dalam hidup kita, ya. Dan firman Tuhan katakan, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar. Kita semua pikirkanlah hal-hal itu. Ya, adik-adik, biarlah hari demi hari dalam hidup kita, Yesus semakin bertambah. Yesus semakin bertambah. Yesus semakin bertambah. Dan kita semakin berkurang. Kita semakin berkurang. Dan kita semakin berkurang. Biarlah Yesus yang menguasai hidup kita, adik-adik. Ya, kita minta hikmat sama Tuhan. Kita bersekutu terus dengan Dia. Kita bersatu, kita baca firman Tuhan. Kita berdoa, ya. Minta hikmat kepada Tuhan. Ya, adik-adik. Sebagai penutup, ya adik-adik, di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Kata Mazmur 90 tadi, hidup kita 70 tahun atau mungkin 80 tahun atau mungkin 20 atau 30 tahun, kita tidak pernah tahu, ya adik-adik. Ya, 70 tahun, Kak Charles hitung di kalkulator tadi, 70 tahun itu sekitar 25.000 hari, ya adik-adik. Kak Charles sekarang sudah berusia 41 tahun. Kak Charles hitung di kalkulator, Kak Charles ini sudah hidup selama sekitar 15.000 hari, ya adik-adik. Kalau 70 tahun ya berarti tinggal 10.000 hari lagi. Ya, tapi Kak Charles tidak akan menyia-nyiakan hidup Kak Charles. Kak Charles juga berharap adik-adik juga tidak menyia-nyiakan hidup kalian, ya. Terus mengarahkan fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan, ya. Jangan kita dengan ego kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri itu, ya. Tetapi kita percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, ya. Adik-adik, ya, hal yang penting tadi, ya, kita mau menjadi murid yang selalu mau diajar. Dikatakan tadi firman Tuhan, diajar untuk menghitung hari-hari kita agar kita beroleh hati yang bijaksana. Walaupun kalian masih muda, kalian tidak menyia-nyiakan hidup kalian, kalian berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Nah, Kak Charles ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah yang sudah kita lakukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun terakhir yang benar-benar penting untuk kehidupan kekal kita? Yang kedua, Kak Charles ingin bertanya, apa yang sudah kita lakukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun terakhir yang sia-sia untuk kehidupan kekal kita? Mari kita renungkan, ya. Adik-adik renungkan apa yang sudah kita lakukan yang penting untuk kehidupan kekal, apa yang sudah kita lakukan yang sia-sia untuk kehidupan kekal kita, ya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami, ya Tuhan. Kami mau terus menjadi murid yang mau diajar untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, yang melakukan segala sesuatu seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.